warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aulia dengan NIM 0601232038. Saya akan menjawab pertanyaan dari jelaskan bagaimana yang disebut negara hukum rule of law versus bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima. Negara hukum atau rule of law adalah konsep di mana semua entitas di dalam suatu negara, termasuk pemerintahan dan institusi, tunduk kepada hukum yang sama dan adil. Ini merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi yang menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa elemen kunci dari negara hukum. Yang pertama ada supremasi hukum. Hukum adalah otoritas tertinggi di negara tersebut. Tidak ada individu atau institusi termasuk pejabat pemerintah yang berada di atas hukum. Ini berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan peraturan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, keadilan yang setara. Hukum harus diterapkan secara adil kepada semua orang tanpa didiskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Ini memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Yang ketiga, ada kepastian hukum. Hukum harus jelas, dapat diakses oleh publik, dan diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum penting untuk memastikan bahwa warga negara mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum. Yang keempat, ada akses keadilan. Semua warga negara memiliki hak untuk mengakses sistem peradilan yang adil dan efektif. Ini termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, representasi hukum, dan hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak. Bagaimana jika negara tanpa hukum sebagai panglima? Ketika sebuah negara tidak menjadikan hukum sebagai panglima, berbagai masalah serius dapat muncul yang mengancam stabilitas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa konsekuensi utama dari keadaan ini. Yang pertama, kekuasaan yang tidak terkontrol. Tanpa supremasi hukum, pemerintah atau individu dapat bertindak sewenang-wenangnya tanpa ada mekanisme pengawasan atau pertanggungjawaban. Ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan di mana pejabat publik dan pihak berwenang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan melanggar hak-hak. Yang kedua, ada ketidakadilan dan diskriminasi. Hukum yang tidak dapat diterapkan secara konsisten dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi. Kelompok tertentu mungkin mengalami perlakuan yang tidak adil dan didiskriminatif, baik dalam hal akses terhadap layanan publik maupun perlindungan hukum. Yang ketiga, korupsi dan nepotisme. Tanpa supremasi hukum, korupsi dan nepotisme cenderung berkembang. Pejabat publik mungkin memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, tanpa takut akan konsekuensi hukum. Ini merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Yang keempat, ada ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum dapat mengurangi kepercayaan publik dan investor terhadap negara. Ketidakpastian ini dapat menghambat perkembangan ekonomi, mengurangi investasi, dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Warga negara mungkin merasa tidak aman dan tidak terlindungi oleh hukum. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.